Terus kemudian di antara ciri orang baik adalah wa yuqimuna sholat. Kemudian beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat. Kata menegakkan adalah dari kata menjaga aturan-aturan atau sesuai aturan-aturan salat. Kita tahu dalam salat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya harus wudu, harus suci di tempat yang suci. Terus ada syarat-syarat dalam internal sholat, dia harus baca Fatihah, harus tumakninah, macam-macam. Itu eksistensi definisi sholat. Kemudian kata berdiri juga diartikan para ulama, eksistensi sholat harus diketahui secara publik, secara sosial. Karena sesuatu itu punya eksistensi kalau jadi konsensus atau diakui oleh publik. Di sini agama mewajibkan sholat jamaah. Kata banyak ulama, jamaah itu fardu kifayah. Bahkan ada mengatakan fardu ain. Harus dijalankan orang banyak secara massal dan harus di tempat yang terbuka. Sehingga kata para ahli fikih, andaikan ada orang jamaah di dalam rumah tidak diketahui oleh banyak orang, belum mencukupi atau belum menggugurkan kewajiban jamaah. Sehingga eksistensi sholat harus diketahui secara publik. Sehingga dulu Rasulullah itu kalau sholat ya di masjid dan masjidnya terbuka. Sampai sekarang kita pun menyaksikan semua umat Islam kalau sholat di masjid yang terbuka. Sehingga dunia non-muslim pun tahu bahwa dalam Islam ada ritual, ya, ada ibadah yang bernama sholat. Hikmah kedua dengan cara terbuka seperti ini, sholat itu menjadi gak pernah rubah mulai zaman Nabi sampai kiamat. Dengan tradisi jamaah berarti kaifiyah atau cara sholat ini permanen. Bapak kita sholat ya seperti itu, imam seperti itu, anak cucu kita akan meniru kita ya seperti itu. Sehingga nggak ada varian-varian yang hanya berdasar subjektivitas musolli yang sholat. Taruh saja kita misalnya jadi seorang sufi yang baru takut sama Allah atau baru usul kalau dalam bahasa sufi. Kemudian kita sholat sendiri di rumah, mungkin dengan gaya menangis, terseduh-seduh macam-macam. Ini tentu tidak baik sebagai standar sholat. Begitu juga ada anak atau pedagang yang kesusu atau tergesa-gesa, kemudian sholat hanya sekian, 2 menit, 1 menit. Ini juga agak baik. Meskipun itu boleh dilakukan individu-individu. Tapi kalau dalam sholat jamaah, orang harus manut imam. Dan ada standarnya, misalnya tumakninah itu biqadri subhanallah, jadi ada ukurannya. Ini penting saya utarakan bahwa hikmah jamaah itu bukan sekedar dapat pahala 27 kalau sendiri, dapat pahala 1 itu enggak. Tapi ini menjaga eksistensi sholat supaya ya seperti ini terus sampai kiamat. Sehingga orang Indonesia atau orang Afrika, orang mana saja, itu ketika haji atau ketika saling berkunjung di negara lain, itu enggak akan kaget dengan cara-cara sholatnya. Karena seluruh dunia kaifiyahnya caranya sama. Ini semua barokah dari jamaah. Maka Rasulullah itu enggak banyak ngendikan tentang caranya sholat. Beliau hanya ngendikan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudahlah kamu pokoknya makmum saya. Nanti caranya kamu sholat sama seperti saya, seperti ini. Sehingga kata menegakkan sholat adalah bisa kita tegakkan kalau kita aparat negara, ya bikin-bikin aturan supaya eksistensi sholat enggak terganggu. Kalau kita seorang kultural juga mensuasanakan sholat. Dan supaya kefiahnya atau caranya sholat ini benar, kita tradisikan jamaah. Sehingga anak kecil ngikuti yang besar, yang bodoh ngikuti yang pinter dengan satu cara. Itu barokahnya jamaah. Sehingga wa yuqimuna sholat itu, sholat kita dirikan baik secara personal. Dengan cara-cara tumakninah, kita suci di tempat yang suci. Maupun kita tegakkan, kita maklumatkan, kita jadikan konsensus bahwa sholat ya seperti ini. Sehingga ada khayal-khayal lagi dalam Islam. Misalnya nyuwun sewu ada aliran yang mengatakan, ya kalau Tuhan itu kan enggak bebas arah, bebas tempat. Terus dulu pernah ada orang sesat sholat sampai 4 rakaat 4 arah, alasannya Tuhan itu tanpa arah. Enggak akan terjadi seperti itu. Karena ijma'nya umat Islam, konsensus umat Islam akan menolak faham yang seperti itu. Jadi saya mohon sekali, ini pentingnya jamaah. Dengan jamaah maka caranya sholat, cara meyakini madhab kiblat dan sebagainya terjaga ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat.